Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia dalam menghadapi pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sekarang kita hari ini semuanya terlihat sudah sangat ceria. Nah, supaya kita lebih mendekatkan dan mendapatkan kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, maka kita harus dulu berdoa. Dipimpin oleh Syakila. Silahkan berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat dan sangat ceria. Harus ceria ya dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membacakan salawat sebanyak 1 kali. Ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah membacakan sholawat itu kita jadikan pembiasaan setiap hari. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapatkan berkah, mendapatkan pahala untuk kita semua, dan mendapatkan kesehatan sesuai dengan sholawat yang tadi kita bacakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, sepertinya sekolahnya sekarang sudah lengkap ya. Tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Atau semuanya ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Hadir semuanya ya? Hadir. Hadir? Hadir ya, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan apa rasa cinta tanah air dan rasa patriotisme ya. Semuanya berdiri dulu ya. 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 Semuanya mau berdiri. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah untuk Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah. Nah, barusan kita setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu adalah kita supaya lebih mencintai tanah air sesuai dengan P5 ya. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya adalah mencintai tanah air. Yang barusan kita nyanyikan, kita harus tahu lagu Indonesia Raya. Kita nonton di timnas, kita nonton atlet yang dapat piala, itu adalah salah satu mencintai tanah air. Mereka berbuat seperti itu, berlomba ingin jadi juara satu, menyanyikan lagu Indonesia Raya di negara orang lain. Nah, kita yang sebagai warga negara yang seperti biasa, pelajar, harus mencintai tanah air ini seperti apa? Nah, salah satunya adalah menghafal dan mengetahui lagu-lagu nasional, ya. Salah satunya lagu-lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, baik, kita mulai saja ke pembelajaran untuk hari ini. Kemarin kita dalam pembelajarannya itu adalah kita mempelajari mengenai apa? Adalah wujud benda. Nah, dalam pembelajaran wujud benda itu kemarin kita sudah tahu. Ada berapa wujud benda? 3. Apa saja? Padat, cair, gas. Nah, 3 wujud benda cair itu, wujud benda itu adalah bagian-bagian yang harus kalian sudah pahami. Tapi terlihatnya semuanya di sini sudah paham mengenai 3 wujud zat tersebut. Nah, sekarang kita di pembelajaran kali ini akan mempelajari naik lagi, tambahan lagi. Masih tentang wujud zat, tapi sekarang mengenai wujud zat dan perubahannya. Dari wujud-wujud zat yang tadi kalian sebutkan, itu ada perubahannya. Seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Tapi sebelum kita menginjak ke pembelajaran yang selanjutnya, coba kita nyanyikan dulu. Bapak punya sebuah lagu, nyanyikan terlebih dahulu. Tidak usah berdiri, boleh tepuk tangan, silahkan. Lagunya yang seperti ini. Balonku ada 5. Apa? Ya, silahkan. Boleh bernyanyi semeriah mungkin ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dah! Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Iya, terima kasih. Kalian sudah hafal lagunya. Mari kita kasih buat kalian tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, bagus. Lagu yang barusan adalah lagu Balonku Ada 5. Di dalam lagu tersebut ada beberapa yang telah kalian sebutkan tadi dari 3 wujud zat. Wujud zat apa kira-kira? Gas. Gas tersebut disebutkan dalam bentuk apa? Balon. Balonku ada 5. Nah, balon. Balon itu adalah dalam bentuk gas. Nah, dalam balon tersebut, di dalam balon tersebut ada yang namanya gas. Tapi kalau ini itu balon. Kalau ini disebut apa? Lilin. Lilin ini masuk ke dalam wujud zat apa? Padat. Di sini ada air. Air. Air ini dalam bentuk apa ini? Cair. Nah, ini adalah benda-benda yang akan kita coba untuk praktekkan juga hari ini. Nah, dalam lagu-lagu tersebut
ada benda-benda. Nah, sekarang kalian masing-masing disiapkan untuk apa saja yang kira-kira akan kita praktekkan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, benda-benda yang tersebut ini seperti lilin, air dan sebagainya, ini kan masuknya ke dalam wujud zat. Nah, nanti kalau lilin ini dirubah, ditambahkan panas dan ditambahkan dingin, akan berubah atau tidak? Berubah. Nah, perubahan ini yang akan kita pelajari. Nah, pembelajaran yang hari ini Bapak akan sampaikan untuk apa? Supaya kalian lebih memahami tentang wujud zat, wujud benda, dan bagaimana perubahan wujud zat. Ada berapa jenis perubahan wujud zat? Ya, sebelum kita langsung ke praktek, ada beberapa lagu. Ada lagunya di sini. Nah, kalian perhatikan saja. Boleh kalau yang sudah tahu sambil dipahami. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Nyanyi boleh? Memahami tentang perubahan wujud, bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut cair. Cair jadi padat Disebut air jadi gas, disebut menguap. Gas jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi padat disebut mengkristal. Iya, ada berapa perubahannya? Ada berapa? 5, 6, 3, berapa? Coba satu kali lagi, diputar lagi ya, sambil dinyanyikan. Barusan masih ada yang belum hafal. Boleh yang keras ya. Ini dinyanyikan. Jadi sambil diingat cair ke gas apa dan sebagainya ya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan bentuk, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi sama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Yuk, apakan? Jadi cair disebut mencair. Cair jadi padat disebut membeku. Air jadi gas disebut menguap. Cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim, disebut mengkristal. Ada berapa perubahan? 6 ya. 6 perubahan dari wujud zat. Nah, dari 3 tersebut ternyata jadi 6 perubahan. Nah, apa saja yang akan kita coba praktekkan? Nah, sebelum kita di sini Bapak sudah menyiapkan. Barusan lagu tersebut sudah ada gambaran. Tapi Bapak akan menerangkan terlebih dahulu apa yang kira-kira menjadi perubahan wujud-wujud tersebut. Nah, sekarang yang kira-kira penting boleh kalian tulis di dalam buku ya. Apa yang kira-kira penting silahkan ditulis. Nah, judulnya itu adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ya. Di dalam perubahan wujud benda, semuanya sambil perhatikan, ini apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda
adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Nah, itu adalah perubahan. Kalau panjang teuing tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang penting paham dulu, semuanya perhatikan dulu ya. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni padat, cair, dan gas mengalami perubahan wujud karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu dan dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Ada yang mempengaruhi benda itu berubah, baik dari panasnya, suhunya, suhu itu dari panas atau dinginnya, kelembapannya. Kalau cuacanya di tempat dingin terus, nanti lama-lama besi juga bisa jadi berubah. Besi jadi apa? Karatan. Nah, si karatan itu nanti menyebabkan si besi itu lapuk. Makanya tidak boleh ditempatkan di tempat yang lembab dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di gambarnya juga ada teko dan juga es ya. Nah, tadi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian ketahui, yaitu mengenai padat, cair, dan gas. Dari padat ini, Bapak contohkan melalui batu. Batu itu adalah salah satu bentuk atau contoh wujud benda padat, betul. Sedangkan air dalam gelas adalah salah satu bentuk cair. Dan gas tadi yang sudah kita pelajari yaitu balon. Balon. Ini kalian sudah paham, minggu kemarin kita sudah belajar ini. Jadi ada yang bentuknya macam-macam, padat, cair, dan gas. 3. Nah, selanjutnya ada contohnya yang lain. Padahal kemarin yang itu aja. Nah, ini. Maaf, ini Bapak salah nulis, harusnya padat ya. Di sini karakteristik sifat wujud benda. Dapat dipindahkan, dipegang. Ini contohnya apa saja di lingkungan kita? Pensil, buku, batu, besi, meja, masih banyak lagi di lingkungan kita. Apakah tadi sudah lilin, tembok, dan sebagainya, papan tulis dan sebagainya. Sifatnya itu bagaimana? Sifatnya itu bisa dipindahkan, bisa dipegang, dialihkan, dipindahkan, dipindah-pindahkan, ya. Dipegang tanpa mengubah bentuk aslinya. Kalau meja dipindahkan, apakah mejanya jadi berubah? Tidak. Tidak, ya. Meja tetap jadi meja. Dapat diubah dengan perlakuan diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek. Bisa berubah, bisa, kecuali kita tambah tekanan, digunting, dilipat, disobek. Meja kita pindahkan, lalu kita pakai pisau, apakah berubah bentuknya? Berubah. Meja kita tinggang atau kita loncat sampai patah, nah itu baru berubah. Kalau kita berkasih tekanan. Volumenya tetap, bentuknya tetap. Volumenya gimana? Nah, kamu pindahkan, bentuknya sebesar itu. Pada saat dipindahkan, itu benda tersebut juga masih sebesar itu. Itulah, ya. Ya, silakan kalau mau ke kamar mandi. Cukup 2 orang ya. 1 orang juga nggak apa-apa kalau berani. Siap. Selanjutnya, contoh pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Ini sudah ya kalian. Ini adalah salah satu sifat wujud benda padat. Nah, yang selanjutnya cair. Di sini Bapak mencontohkan oleh air sama minyak. Nah, bedanya kalau sifat benda cair yaitu bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Seperti air. Air di dalam botol ini Bapak pindahkan ke dalam gelas, bentuknya apakah masih sebesar ini, sebentuknya seperti ini? Tidak. Pasti akan mengikuti gelas. Bapak pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil pakai sedotan. Di dalam sedotan itu ada air. Apakah berubah atau masih sebesar ini dalam sedotan atau masih tidak kan? Nah, kalau benda cair itu akan selalu mengikuti wadahnya. Air yang besar pakai ember akan seperti ember. Pakai gelas akan seperti gelas. Pakai botol akan seperti botol. Akan mengikuti wadahnya. Pakai gayung, apakah tetap sebesar ember? Tidak ya, namanya mengikuti wadahnya. Yang selanjutnya adalah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bagaimana
Pernah lihat air ke atas? Ada apa? Air mancur, kecuali dapat tekanan. Nah, air itu secara alaminya itu dari atas turun ke bawah. Nah, dari tempat yang lebih tinggi turun ke tempat yang lebih rendah. Kenapa? Karena sifat alami air itu adalah mengalir. Kalau kalian lihat air terjun, itu langsung jatuh. Tapi kalau sungai, kalian lihat sungai, sungai itu sebetulnya bagaimana air itu maju. Kita di pegunungan sekarang tinggalnya. Turun ke bawah. Kenapa di bawah sering terjadi banjir? Karena lapisan tanahnya tidak mengalirnya semakin landai. Harusnya dari dulu itu air itu biarkan mengalir. Tidak dibuat perumahan seperti di bawah. Di daerah-daerah bawah, daerah Kolot, Balai Endah itu airnya tersendat pelan-pelan karena kurang miring airnya. Dari atas banyak airnya, di bawahnya masih tersendat. Makanya agak terlambat. Selanjutnya merambat melalui serat-serat. Bagaimana merambat melalui serat-serat? Contohnya adalah ketika kita menyimpan air, yuk masuk lagi, tutup pintunya. Air, kemudian kita menyimpan kain di sini. Air tersebut akan merambat ketika kasih warna. Kenapa benang atau kain tersebut bisa airnya sampai basah ke sini? Nah, itu adalah salah satu merambat melalui serat-serat. Kalau dahulu zaman belum ada kompor LPG, itu pakai minyak tanah. Minyak tanah itu pakai sumbu. Nah, atau kalian pernah lihat lilin yang pakai itu kompor, lilin yang nyala ya? Itu kan pakai sumbu. Dinyalakan supaya nyala. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang namanya merambat melalui serat-serat. Kemudian volumenya tetap. Ketika kita dipindahkan, volumenya akan tetap. Kenapa? Karena tidak berkurang. Beda dengan wujud yang lain. Nanti kita jelaskan lagi. Kemudian menempati ruang. Menempati ruang tadi. Ini. Ketika kita pindahkan, tetap kan nggak bluber. Ketika wadahnya ada, kita akan mengikuti wadahnya ya. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah yang tadi jelaskan. Dari atas langsung turun ke bawah. Seperti air terjun, langsung dari atas ke bawah. Sungai itu juga ke bawah. Kemudian contohnya yang ini. Air, minyak tanah, bensin, minyak goreng, dan lain-lain oli. Itu adalah salah satu bentuk dari benda-benda yang mempunyai wujud cair ya. Selanjutnya adalah karakteristik sifat wujud benda gas. Nah, gas. Gas itu ini apa? Ini apa? Ini apa? Dapat dirasakan, tetapi tidak dapat dipegang. Nah, di sekeliling kita ini penuh dengan gas. Kalau kita coba begini, ada sedikit seperti ada. Nah, kayak angin. Nah, dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Nah, jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Ketika kita masukkan ke dalam balon, balonnya bentuknya seperti itu. Mungkin kalian pernah melihat ada balon yang bulat, ada balon yang berbentuk lope, ada yang berbentuk boneka. Nah, ini akan udara itu akan atau gas itu akan menyerupai wadahnya. Sama seperti tadi air. Volume dan bentuknya berubah-ubah. Kenapa? Karena tidak bisa berhenti diam. Mungkin contohnya apa? Balon gas. Balon gas yang pertamanya bisa terbang tinggi, disimpan untuk 1 hari, bisa jadi lebih peot, lebih kecil. Ya betul, gasnya menjadi hilang ya. Gasnya itu menjadi hilang, sehingga gasnya itu menciut dan habis. Itu bedanya gas. Kenapa cenah gas yang pertamanya terbang tinggi di besok harikan? Karena suhu teh. Karena suhunya dingin, itu udah turun. Nah,
sehingga menyebabkan gasnya turun. Menekan ke segala arah. Nah ini menekan ke segala arah. Kalau kita nyimpen balon atau kalau kayak apa namanya squishy, nah ibaratnya kayak squishy itu dipegang gas itu kemana-mana, atau yang mainan bola-bola yang kecil pada saat dipencet kemana-mana kan. Nah ini juga gas itu adalah menekan ke segala arah. Ketika dia didiamkan, squishy, nah bukan slime, squishy, nah itu menekan ke segala arah, dikitukan. Contohnya uap air, uap minyak wangi, uap bensin dan lain-lain. Uap minyak wangi, ketika Bapak misalkan pakai minyak wangi, dari sini sampai ke sebelah sini, sampai ke sebelah sini. Padahal Bapak tidak menyemprotkan ke Zahra misalkan, tidak menyemprotkan ke Zahra ke mukanya minyak wangi itu, tapi tercium oleh Zahra. Kenapa? Karena dari parfum tersebut adalah mengandung gas. Dari parfum yang Bapak tadi semprotkan itu menguap itu. Makanya kalau kita tidak sikat gigi, kalau kita tidak menjaga kebersihan, itu kemungkinan besar juga kita akan, dari tubuh kita juga akan menguap. Seketika kita menguap, ketika mulut kita mengeluarkan uap dari mulut kita, berarti akan keluar bau. Temannya kita akan menjadi risih. Nah, ini dari ini. Nah, ini apa? Bensin, air. Lama-lama kalau kena panas ini akan menguap. Ini kebetulan gambarnya kurang ini. Ini ada titik-titik menguap ini. Menguap. Parfum yang barusan Bapak contohkan, disemprotkan bisa mencium. Nanti yang Bapak juga praktekkan. Seperti kemarin Bapak contohkan adalah kapur barus. Kapur barus atau kamper kita menyebutnya, itu disimpan di satu titik, tapi kita bisa menciumnya. Kita mencium kapur barus padahal tidak berdekatan. Itu yang disebut dengan menguap atau menyublim nanti ketika padat. Tadi sudah dinyanyikan, padat jadi gas disebut menyublim. Nah, itu adalah menyublim. Apa yang kita cium dari benda padat tersebut disebut menyublim. Nanti kita praktekkan juga ya. Ya, sok, silakan. Nah, dari benda gas tersebut ada yang disebut dengan menyublim. Nah, ini ya. Selanjutnya, ini macam-macam perubahan wujud benda. Yang barusan Bapak sebutkan atau yang kita nyanyikan tadi sudah mencakup. Ada berapa tadi teh? 6. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Mencair. Dari sini adalah contohnya es krim. Es krim yang lama-lama kita pegang, tidak kita makan, di suhu yang ruangan bisa menjadi mencair. Lama-lama mencair. Sedangkan kalau membeku adalah cairan yang menjadi beku padat, betul. Nah, jadi dalam membeku ini contohnya adalah es. Dari air kita simpan ke dalam freezer, ke dalam lemari es, lalu lama-lama akan menjadi es, ya, menjadi es. Kemudian menguap. Contohnya tadi parfum. Parfum yang disemprotkan tercium oleh yang lain. Nah, itu adalah menguap. Contoh yang lain apa? Kita masak air. Memasak air, lama-lama kita lupa kalau kita sedang memasak air. Ternyata airnya berkurang. Air yang berkurang tersebut itu bukan diminum sama jin atau setan, tapi adalah karena adanya penguapan. Air yang tadinya segini, lama-lama karena kita lupa berkurang. Itu karena airnya menguap. Airnya berbuih, terus mengeluarkan uap. Nah, seperti gambar yang tadi di sini, itu keluar. Kadang kita melihat, oh, asap, padahal itu bukan asap. Itu disebutnya adalah uap air. Apalagi dalam uap air, contohnya adalah pada saat kita menjemur pakaian. Ketika kita menjemur pakaian, ada dari baju tersebut kelihatan seperti asap. Nah, itu asap tersebut adalah
uap air. Baju yang tadinya basah menjadi kering kan? Nah, baju yang basah menjadi kering tersebut adalah karena adanya uap air yang tersinari atau menyerap panas dari matahari. Itulah yang jadi uap. Nah, ini menguap ya. Mengembun. Mengembun, coba. Dari mengembun itu contohnya adalah di Bapak kasih contoh ini dari jendela ketika musim salju atau di mobil ketika hujan di pinggir-pinggir jendelanya itu ada air, titik-titik air padahal hujannya di luar. Nah, inilah yang disebut mengembun. Dari mana Pak embun tersebut? Ketika kita bernapas di dalam mobil kita bernapas, di luar dingin. Nah, pada saat di luar dingin, uap gas yang kita hirup nempel di sekeliling mobil. Nah, titik-titik air tersebut adalah dari napas kita. Nah, itulah disebut dengan mengembun. Sekarang menyublim. Nah, menyublim ini atau kapur barus. Kapur barus lama-lama menyublim. Yang awalnya sebesar ini disimpan di lemari supaya tidak ada kecoa, tidak ada tikus. Lama-lama mengecil. Wah, mungkin jangan berpikiran diemut sama mama atau sama ayah, diemut pernah enggak. Lama-lama dari segini dilamutan, enggak. Itu adalah karena namanya menyublim. Gas menjadi gas, jadi padat menjadi gas. Kemudian mengkristal. Apa itu mengkristal? Kalau di wilayah kita tidak ada yang namanya salju. Tidak ada yang namanya salju. Nah, salju tersebut adalah salah satu bentuk pengkristalan. Dari udara yang di atas yang dingin, pada saat ke bawah semakin dingin, jadilah salju. Apalagi selain mengkristal salju yang di kita susah menggambarkannya. Yaitu pada saat garam. Proses pembuatan garam adalah salah satu bentuk dari namanya pengkristalan. Awalnya dari air laut kemudian panas. Nah, panas tersebut lama-lama membuat kristal atau tapi air laut menjadi buih-buih dan menjadi titik-titik garam, sehingga garam tersebut menjadi bisa kita makan, menjadi bubuk ya. Itu adalah mengkristal. Nah, selanjutnya mencair. Nah, ini Bapak barusan sudah dijelaskan. Mencair dalam bentuk wujud yang terjadi pada benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, memerlukan panas. Setiap perubahan ini mencair dan sebagainya itu memerlukan panas. Ini kata kuncinya. Memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Nah, contohnya lilin. Lilin ketika diberi api itu sifatnya adalah panas. Lilin yang awalnya sebesar ini lama-lama akan mencair, kemudian mengecil. Nah, itu yang disebut dengan mencair. Es, coklat, itu karena panas, itu lama-lama akan mencair. Lilin meleleh, es krim dibiarkan akan mencair. Coklat batang menjadi kental di dalam atas kompor. Ada mau es piscok, membuat es piscok, di dalam dilelehkan coklatnya. Nah, ini adalah salah satu proses mencair. Kemudian membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku biasa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Berkebalikan dengan mencair. Kalau tadi mencair memerlukan panas, kalau membeku melepaskan panas. Jadi memerlukan dingin, ya. Bisa memerlukan dingin, ngerti ya? Siap. Contohnya adalah saat membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya.
Siap? Mengerti? Mengerti. Sebelum kita dilanjutkan, coba Bapak mau memberikan dulu tepuk semangat ya. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Iya, sip. Sampai sini sudah paham. Alhamdulillah, kalian sudah paham. Selanjutnya, menguap. Menguap adalah ada bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor. Nah, kalau ini memerlukan kalor. Berkeringat, keluar kesang, berkeringat, baju basah, itu adalah salah satu proses menguap. Dalam tubuh kita juga menguap. Makanya kita harus perlu minum. Dalam tubuh kita memerlukan minum, menguap. Contohnya saat berkeringat, menguap dan mendinginkan dari tubuh kita, menguap. Itu adalah proses tubuh kita. Ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap yang tadi Bapak jelaskan. Airnya itu seperti asap. Nah, asap yang keluarnya itu adalah uap air ya. Selanjutnya, mengembun. Mengembun dalam bentuk perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, benda cair, pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau di suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses melepaskan kalor. Sama, melepaskan kalor. Kalau tadi ada yang melepaskan kalor, ada yang membutuhkan dingin, membutuhkan suhu yang dingin atau rendah. Contohnya tadi embun pada daun-daun di rumput pagi hari. Embun yang kalian injak itu adalah salah satu bentuk dari mengembun atau dari gas ke menjadi apa? Cair. Iya betul, wujud gas menjadi cair. Gelas kaca yang mengembun karena diberi es batu. Kalau kalian beli minuman, di pinggir-pinggirnya itu menjadi basah, ada titik-titik air. Nah, inilah yang disebut dengan mengembun. Ini contohnya digambarkan dalam air, terus ini, kemudian dalam kaca mobil ya tadi Bapak jelaskan. Menyublim, ini bukan menyublim, menyublim ya. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas yang agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya tadi sudah dijelaskan, kamper. Contohnya ada kapur barus atau kamper di satu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Ketika kamper disimpan, lama-lama akan mengecil, tercium sama kita. Bau apa ini? Oh, bau kamper. Si kamper tersebut adalah salah satu bentuk perubahan atau menyublim. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan bentuk atau wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan kalor atau panas pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya berubah menjadi uap menjadi salju. Gitu. Atau tadi ya banyak dan banyak lagi lah. Itu yang Bapak contohkan minimal ada gambaran seperti ini. Kita juga nanti akan mempraktekkan ya. Nah, sampai sini. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian dari yang sudah Bapak jelaskan barusan, apa saja yang kalian ketahui dari perubahan dari 6 tadi, salah satu apa saja? Coba sebutkan. Mengkristal. Nah, coba wujud zatnya apa saja tadi udah disebutkan. Jadi ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, gas. Dari benda padat apa saja? Yang tadi jelaskan. Meja, gelas, pensil, buku, yang ada di lingkungan kalian aja. Kalau dari benda cair, air, minyak, oli, bensin, dan lain-lain. Kalau dari gas, balon, parfum, udara yang ada di lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Iya. Sekarang
Bapak mau mencoba, kalian sudah paham apa saja bentuknya, apa saja. Nah, sekarang silahkan berkelompok, karena ini sudah berkelompok, yang sesuai dengan yang minggu kemarin sudah dikelompokkan. Sekarang silahkan per kelompok akan menggunakan ininya, prakteknya. Kamper ini kelompok 1. Pegang dulu, jangan dulu diganggu. Kelompok 2 ini yang air ya. Air. Pegang dulu. Kemudian kelompok Ilham, coba ke sini Ilham. Ilham itu apa? Ini mah kelompok apa? Membeku ya, ini. Oh iya, nanti aja. Air sama airnya disimpan dulu. Ini kelompok ini apa? Mencair. Menguap. Oh, mentega ya. Yang mengembun siapa? Ini. Nih. Nah, sebelum simpan saja dahulu. Ya, itu nanti kita praktekkan nanti. Tapi sebelum kita ke praktek, Bapak ingin mengetes per kelompok kalian untuk mengerjakan lembar kerja. Ya, lembar kerja silahkan dikerjakan per kelompok. Tulis nama kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dikerjakan per kelompok ya. Silahkan. Ya nanti dulu itu. Kerjakan dulu lembar kerjanya. Silahkan dikerjakan, tulis nama kelompoknya di sebelah sini. Nama anggota kelompoknya. Bapak kasih waktu 15 menit. Atau cuman sebentar. 10 menit juga beres lah. 10 menit juga. Yuk, tulis berkelompok ya. Ya nanti, jangan dulu. Ini mah dikerjakan dulu aja itu. Kelompok 2. Nih, yang nanti nanya ini. Nanti nanya ke kelompok Ilham. Siapa yang nanya? Ya. Nanti Syakira nanya ini sini. Nanti bertanya. Silahkan boleh bertanya ya. Nanti. Ya, buat nanti. Ini. Nanti silahkan bertanya nanti. Ya. Silahkan berkelompok. Ya, sudah siap? Sambil mengerjakan, sambil dibaca, sambil ditulis, silahkan yang tugas-tugasnya. Kampernya boleh disiapkan. Ya. Es batu yang sebelahnya. Lilinnya alasnya pakai ini. Alasnya pakai ini. Ya, supaya tidak ke bawah meja, dipakai alas ini. Ya. Ini pakai alasnya yang pakai ini. Dipegang di alasnya supaya tidak kena meja. Iya. Ini hasil percobaannya. Oh. Cewek pegang. Yos tuh kada gitu tuh. Nih. Pegang aja, nggak usah. Oh, di bawahnya pegang sama kamu. Nah, ini di atasnya. Nah, ini nanti dulu, satu dulu.
Hmm? Oh, sini. Oh, ambil menteganya ke atas. Ya. Yuk. Tambahan lagi. Tambahin lagi. Ini kelompok ini ya. So. Ya, ini coba. Nah. Mana? Nah, segitu aja udah cukup. So, kadenya di atas. Tuh. Pelan. Nah, ini, nah tercium nggak? Bau. Tong cakap teuing. Nah ini yang disebut dengan Nah, baunya kan tercium. Nah, itu yang disebut dengan dibuang aja, dilapun. Nah, udah itu. Menjadi apa itu? Nah, ada kan? Nah, itu. Itu jawaban begitu. Iya. Nah, itu kenapa? Sudah, Pak Ruman, dimatiin aja. Buang ke tempat sampah. Udah. Tos. Dibuang. Terus ini es. Esnya itu ini. Tos. Kasih ini barusan apa disebutnya? Kan airnya mau jadi asap. Enggak, sok ke sana. Itu air dari es jadi apa? Dah, silakan tulis di sini. Ini buang aja ke tempat sampah. Sama sendoknya simpan di sana sebelah. Awas. Oke. Sana kali itu. Lebat gede. Iya, bentar lagi. Ya, sok. Sudah? Iya. Nah, ini sudah ada. Ini disebut apa ini? Itu udah? Ini tadi esnya yang dari besar sekarang menjadi kecil. Itu disebut apa? Nah, silakan tulis. Kalau sudah, masukkan, dibuang ke tempat sampah. Udah, ya udah aja. Itu udah jadi apa? Tuh, itu kan? Kristal itu. Iya, karena namanya. Kalau sudah yes, nggak apa-apa. Sini. Ya, silakan diisi kertas LK-nya. Ya, ke sana, ke tempat sampah. Ya. Es batu, ya, disimpan ke dalam. Itu disimpan ke dalam apa ini? Dari tadi wujud bendanya dari apa? Es batu wujudnya apa? Padat, berubah menjadi seperti itu. Sok, buang aja sana. Sok, itunya udah simpan ke sana, ke meja Bapak. Meja Bapak. Ya, sambil diisi. Perubahannya apa? Wujud benda apa menjadi apa? Wujudnya kan ada 3. Tadi benda apa? Ada 2 kan? 2 percobaan. Iya. Nah, ini apa disebutnya apa tuh? Ini. Nah, tuh. Silakan. Apa? Nah, seperti itu. Sokaya es krim, tidak es krim. Ya. Nah,
sampai sekarang masih tercium mungkin baunya dari hasil praktek. Dari kelompok yang kelompok 1. Ini dari kamper atau tadi. Nah, ini ketika dipanaskan tercium baunya sampai setiap ruangan. Ini yang disebut dengan ini menyublim. Nah, silakan kalian yang sudah tadi. Nah, ada 6. Silakan yang tadi kalian praktekkan, mana saja yang sudah kalian pahami, ya. Ya. Kalau yang sudah itu sudah alatnya. Itunya menteganya. Ya. Apa? Nah, nanti kita sebutkan. Pak, barusan aku nggak lihat teman aku prakteknya apa. Nanti sama temannya akan dijelaskan satu persatu prakteknya. Silahkan kelompok 1 udah? Ya, silakan yang membacakannya ke depan. Apa? Nah, dari benda apa? Wujud zat apa ke? Iya, nggak apa-apa. Bau kayaknya bapak. Iya, kena. Ya, itu namanya kamper apa? Mengembun. Mengembun? Itu tuh dari benda apa? Benda padat atau benda cair, gas atau apa? Sudah? Oh, jangan pakai ini. Udah. Ini udah? Sip. Iya, berarti teh dipanaskan lalu didinginkan deui. Ini kan dari jadi es. Setelah jadi es, jadi cair. Kan didinginkan deui. ya. Jadi mengembun. Iya, ya seperti itu. Ya, siap? Dari kelompok siapa dulu? 1 dulu. Silakan. Kelompok 1. Udah? Belum, sok sambil mengerjakan. Yang mana? Apa? Nah, itu apa masuknya? Kamper dari apa? Menjadi apa? Kamper dari benda apa? Padat. Jadi? Cair. Bukan jadi cair. Keciumnya jadi gas. Oh, jadi bau jadi gas. Dari barusan benda apa? Mentega benda apa? Padat. Menjadi apa? Nah, betul. Nama perubahan wujudnya apa? Padat ke cair deh. Nah, di sini. Iya, mentega. Dijelaskan mentega yang setelah diberi panas. Dijelaskan. Ya, nanti bertanya. Ke kelompok yang membahas tentang itu. Ya, silakan waktunya sudah habis. Dari kelompok ini dulu ke depan. Tinggal dibacakan saja hasil LKPD-nya. Mau berapa orang yang ke depan? 2 orang? 1 orang? No. Ya, dibacakan oleh Sakila sama Melani. So, dari kelompok 1, dari yang lainnya coba perhatikan di sebelah sini. Coba maju. Ya, silakan. Dari kelompok 1 dapatkan alat dan bahannya apa saja? Lilin, sendok, Sama kapur barus. Kemudian kertas. Terus dari hasil pengamatan kelompok 1, apa yang terjadi? Apa? Gimana ulangi? Saat lilin dinyalakan, kapur barus yang tadinya padat menjadi kristal. Kristal. Terus nama perubahan wujud zatnya apa saja? Yang barusan? Padat menjadi gas disebut mengkristal. Mengkristal. Coba lebih keras Mei, pegang Mei. Ya. Perubahan wujudnya disebutnya apa saja?
mengkristal dan menyublim. Iya, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Bapak kumpulkan ya. Kelompok 1 ya. Barusan yang dijelaskan oleh kelompok 1 menyublim dan mengkristal dari percobaan kapur barus. Barusan sudah betul ya. Tepuk tangan atau tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua. Mau kelompok 2 dulu, kelompok 3 dulu yang spesial. Yuk, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, dipegang. Dari kelompok 3 yang keras ya. Kelompok 3 mendapatkan alat dan bahan apa saja? Mentega, sendok, lilin. Yang keras, ini deketin. Mentega. Sendok, Nah, ya, mentega, sendok dan lilin. Kemudian hasil pengamatannya apa yang terjadi? mentega mencair setelah dipanaskan. Mentega mencair setelah dipanaskan. Seperti itu. Terus perubahan yang terjadi itu disebut apa? Mencair, betul? Betul. Ketika mentega dari zat apa cenah? Mentega teh Padat, menjadi cair. padat menjadi cair. Iya, bagus, betul. Ininya di sama Bapak ya. Iya, bagus. Dari kelompok 3. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, kelompok siapa? 4. Sok, 2 dulu, boleh. Oh, ayo, Ilham dulu. Gak apa-apa, sendiri juga gak apa-apa. Ayo, tinggal temenin aja. Ayo. Ayo cepat. Ya, sama pegang. Sama Dapi pegang. Nah, bukan karena ini mah mulut. Ya, apa saja dari kelompok 4, benda, alat dan bahan apa saja yang didapatkan? Iya. Hasil pengamatannya apa yang terjadi? Nah, disebut perubahan wujudnya apa? Disebutnya prosesnya apa? Mengembun. Dari es batu diberikan air, lalu di pinggir-pinggir gelasnya ada titik-titik air, disebut dengan mengembun. Kemudian, betul atau salah? Betul. Kemudian dari zat apa menjadi zat apa mengembun teh? Jadi padat menjadi cair. Betul? Betul. Iya, bagus. Ilham. Dan kelompoknya kelompok 4. Ya, nggak apa-apa. Kebaca, masih kebaca. Sip. Tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, bagus. Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Yuk, satu lagi kelompok 1. Ayo, kelompok 2. Ayo, nggak? Tinggal bacain aja. Ayo, tinggal bacain aja. Udah. Ayo, Keisha, Reina, tinggal bacain aja yuk ke depan. Ayo. Ayo. Sama Bapak dibimbing kan? Ayo. Ayo cepat waktunya. Nanti ya. Ada yang bertanya nanti. Ayo. Udah? Tinggal dibacain aja, yuk. Sok, di sini aja, nggak apa-apa. Dari kelompok 2, sama Bapak aja dibacakan ya, biar nggak lama. Dari kelompok 2 mendapatkan lilin, sendok, sama apa ini teh? Es batu, air, kertas. Nah, dari proses tersebut, mereka dari kelompok 2 ini dari cair dipanaskan menjadi menguap. Air yang tadi dibelikan pakai lilin itu menguap. Itu menguap katanya. Betul atau salah menguap? Betul ya. Terus es batu. Es batu diberikan ke atas sendok, kemudian itu mengecil.
dan menjadi air. Itu disebut mencair. Betul atau salah? Betul. Nah, perubahan tersebut dari apa menjadi apa? Itu adalah disebut dengan mencair. Betul ya? Karena kelompok 2 tidak ada yang mau ke depan, tidak diberi tepuk salut. Ya, tepuk tangan saja. Ya, hasil kerjanya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa keterangan. Dari yang kelompok barusan, dari kelompok kapur barus, ya kelompok 1 sama kelompok 3, itu ada beberapa yang harus Bapak jelaskan kembali. Tadi dari mencair, barusan dari kalian praktek sudah ada beberapa yang sudah betul. Tapi diusahakan yang jangan menggunakan api atau menggunakan alat-alat yang berbahaya di luar tanpa orang dewasa ya. Memberikan penguatan kalian seperti bermain api, kamper. Setelah kalian coba, ternyata kamper terkena api, bagaimana? Terbakar menjadi besar. Jadi jangan menyimpan iya, jangan menyimpan alat-alat yang berbahaya di dekat api. Terus pada saat air diberikan panas, itu akan mencair. Kemudian dari sana mentega dari yang zat padat itu lama-lama diberikan panas menjadi cairan. Nah, itu mengembun. Dari gelas yang awalnya di luar, kok ada air, langsung ada air. Itu bukan dari air yang dari dalam, tapi udara. Betul tadi kata Ilham. Udara yang dari luar, karena di sana dingin, menjadi titik-titik air, udara yang tadi. Nah, sekarang Bapak mau mencoba bagaimana hasil proses pembelajaran yang kalian laksanakan hari ini. Apakah kalian senang? Apakah kalian mengerti tentang pembelajaran hari ini? Mengerti. Kalau misalkan ada pembelajaran seperti barusan, praktek dan sebagainya, mau lagi? Hasil yang kalian dapatkan dari pembelajaran barusan, sudah mengerti tentang perubahan wujud bendanya? Sudah paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang kita siapkan per kelompoknya ya. Berkelompok yang tiap kelompok 1 orang. Ya. Silahkan 1 orang ke depan. Dari kelompok 1 dulu. Ya. Ini mau milih nomor berapa? Mau milih nomor berapa? Nomor 1 ya. Langsung ke nomor 1 aja. Kelompok 1 nomor 1. Diklik coba. Nomor 1-nya. Diklik nomor 1-nya. Klik. Nah, pertanyaannya ini. Coba. Kelompok 1 boleh jawabannya apa? Iya, betul. Kelompok 2 nomor 2. Siapa? Tinggal ke depan aja. Ayo. Sipa atau Reina. Ayo ke depan. Sipa aja, tinggal pencet nomor 2-nya ini. So. Klik. Pertanyaannya ini. Ayo. Ayo, itu waktunya habis tuh di atas. Ayo. Jawabannya apa? 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 Iya, C. Betul. Iya, tepuk tangan. Kelompok 3, siapa? Ayo, kelompok 3 cepat. Ya, kelompok 3. Menyublim apa? Diklik. Harusnya apa? Harusnya apa? Kalau menyublim air ke gas. Menyublim kelompok 4.
Nah, kita ini kelompok 4 kan? Kelompok 4. Yuk kelompok 4 barusan. Klik nomor, berarti nomor berapa? 4 ya. Silahkan diklik. Ini hampir sama tadi, menyublim. Nah, karena barusan gagalnya itu. Menyublim, menyublim, ingat-ingat. Menyublim itu harusnya ya. Ulangi lagi satu kali lagi ya. Dari kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 coba ke depan. Padlan, ayo Padlan. Ayo, mau Padlan mau Henry. So, berdua ke depan. Nomor sebiji. Nomor seberapa? Nomor 1. Baca lagi, baca. Benda cair. Kecuali ya. Kelompok ya. Ayo. Gelas yang berisi air dingin. C, katanya betul? Iya, akhirnya semuanya betul. Iya, coba tepuk salut dulu untuk semuanya. Tepuk salut. Salut. Iya. Sekarang barusan mengenai pembelajaran mengenai barusan wujud benda dan perubahannya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, cukup? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti? Ada berapa wujud benda? Wujudnya 3. Apa saja? Padat, cair, gas. Ada berapa jenis perubahan wujud benda? 6. Mencair, mengembun. Iya, bagus. Tinggal kalian di rumah belajar lagi. Untuk pembelajaran yang hari ini kalian alhamdulillah semuanya berjalan dengan tertib, lancar dan mengerti. Coba perhatikan perhatian ke Bapak. Kelas 4A, lihat Bapak. Nah, lihat ke sini. Ini Gio ya. Gio lihat Bapak. Nah, sekarang alhamdulillah kalian sudah memahami dari perubahan wujud dan perubahan wujud benda. Kemudian kalian diharapkan setelah mengetahui pembelajaran ini, kalian bisa lebih hati-hati di rumah. Apa yang kalian ke depannya bisa dipelajarin. Karena pembelajaran ini akan terus berjalan, akan terus diperlukan. Kalian memerlukan pembelajaran ini sampai ke dewasa. Jadi gue mohon untuk selalu kalian memahami pembelajaran tersebut ya. Nah, untuk kalian supaya barusan lebih mengingatkan kembali, Bapak ingin mengingatkan lagu tadi yang buat menghafal. Yang ini ya. Supaya tadi sudah paham, tapi untuk lebih paham dinyanyikan lagi dengan semangat ya. Yuk. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Ingat ini, padat jadi cair disebut cair. Cair jadi padat disebut
disebut menguat. Gasnya dicair disebut menembus. Padat jadi gas disebut menyublit. Gas jadi padat disebut mengkristal. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, selanjutnya karena pembelajaran hari ini telah selesai, ke depan di pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang gaya. Jangan dulu beres-beres, masih ada pembelajaran selanjutnya. Nah, mengenai gaya masih kita akan menyambung tentang pembelajaran yang seperti ini. Kita akan praktek juga dengan hal-hal yang berikutnya. Mohon untuk kalian memahami dan belajar lebih giat lagi ya, supaya kalian lebih menjadi nanti ke depan menjadi orang yang sukses. Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk menyayangi orang tua dan keluarga ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Doa dalam hati. Silakan dipimpin oleh Sakila. Berdoa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita pulang, hati-hati di jalan, hati-hati di rumah. Seperti biasa, ketika kita pulang harus mengucapkan terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Alhamdulillah, amin. Bapak sayang kalian. Ya, terima kasih. Silahkan diberes-beres pulang. Nama YouTube-nya apa? Bapak, ayo. Bisa dong. Bapak. Bapak. Bapak.